Oke, kita mulai materi kelima mengenai manajemen koloni, ya, manajemen koloni lebah. Jadi apa itu manajemen koloni lebah? Saya kira sudah di awal-awal kuliah sudah banyak dijelaskan oleh Pak Budiaman, ya, mengenai biologi lebah madu. Jadi apa itu lebah madu, bagaimana taksonominya, ya, kemudian biologinya, ya. Nah, kemudian materi dari saya ini menjelaskan mengenai manajemen koloni lebah. Ini khusus untuk lebah-lebah yang diternakannya seperti apis mellifera, apis serrana, ya, apis indica. Nah ini. Sementara untuk lebah jenis seperti lebah jenis apis dorsata itu tidak bisa diternakkan. Ya, tidak bisa diternakkan karena jenis lebah apis dorsata itu apis dorsata itu sifatnya adalah lebah liar, ya, tidak bisa diternakkan sampai sekarang, dan dia hanya bisa dipanen, ya. Sementara untuk dibudidayakan, artinya dimasukkan ke dalam kota, kemudian dilakukan manajemen koloni, itu sampai sekarang belum ada yang bisa. Ya, sehingga kita melakukan manajemen koloni hanya untuk lebah jenis-jenis seperti apis mellifera, apis serrana, ya. Oke, ya. Jadi apa itu manajemen koloni? Jadi manajemen koloni ini kita melakukan pengelolaan koloni untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Misalnya kita ingin untuk dalam rangka menghasilkan madu, menghasilkan propolis, ya, menghasilkan di pollen, royal jelly dan sebagainya. Nah, itu kita harus melakukan manajemen koloni, ya. Dalam kegiatan manajemen koloni ini, jadi kita sebagai peternak lebah itu harus tahu apa yang dicari atau dikerjakan sebelum membuka kotak lebah, ya. Karena dalam kegiatan manajemen koloni kita melakukan pekerjaan atau kegiatan membuka kotak lebah, memeriksa, ya, memeriksa, melakukan tindakan-tindakan, ya, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nanti kita harus membuka kotak lebah, ya, sehingga kita harus tahu apa yang dicari dan dikerjakan. Kemudian yang perlu diketahui bahwa setiap kita memeriksa koloni lebah, aktivitas mencari makan lebah itu akan terganggu, ya. Aktivitas mencari makan lebah terganggu sehingga dia karena kegiatannya terganggu, ya, sehingga lebah itu biasa tidak suka, ya, sehingga dia melakukan serangan-serangan dan sebagainya, ya. Itu dilakukan karena dia merasa terganggu, karena kalau dibuka itu akan merubah suhu dan kelembaban, kemudian masuknya cahaya, ya. Itu semua yang menyebabkan aktivitas terganggu, sehingga kita membatasi membuka kotak lebah ini. Jadi kalau hal-hal yang perlu saja, ya. Nah, kemudian juga pada saat kita membuka itu ada lebah biasanya yang terbunuh atau luka, dan ini akan mengeluarkan alarm atau disebut juga feromon, ya, sebagai tanda bahaya. Ya, makanya biasa kalau dibuka kotak koloni lebah itu akan, ya, kalau ada yang terbunuh, tergencet, itu akan banyak lebah yang akan menyerang, ya, yang menyerang orang yang membuka kotak koloni itu karena biasanya kalau ada yang terbunuh atau luka dia akan mengeluarkan zat feromon ini, ya, feromon, dan ini sebagai tanda bahaya, dan itu akan, ya, di mana sumbernya itu disitulah akan didatangi oleh lebah-lebah anggota koloni tersebut. Dia akan menyerang secara beramai-ramai, ya, karena adanya bau ini, bau feromon sebagai tanda bahaya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam memeriksa koloni itu adalah kita harus menghindari pergerakan cepat, ya, sewaktu bekerja dengan lebah,
ya. Jadi sewaktu bekerja dengan lebah, kita tidak boleh menggunakan gerakan patah-patah, ya, gerakan patah-patah atau gerakan patah-patah ataupun gerakan cepat, ya, karena ini akan memicu lebah untuk menyerang, ya. Ya, dia tidak suka ada yang gerakan patah-patah atau gerakan cepat itu, ya, sehingga dia akan menyerang. Kemudian kita menghindari memakai pakaian yang berwarna gelap, ya, berwarna gelap kayak warna hitam, ya, warna hitam itu atau warna biru tua, ya, pokoknya berwarna gelap, dan juga wewangian atau parfum, ya, karena lebah tidak suka yang begitu, ya. Biasanya kalau kita mau warna gelap itu dia akan menyerang. Begitu juga kalau kewangian, parfum, ya, itu dia juga akan menyerang di mana ada yang sumber itu, sumber bau, ya. Makanya kalau kita dalam membuka koloni, ya, ini yang harus penting diperhatikan dalam memeriksa koloni. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan, ya, ini adalah ini adalah gambar peralatan yang dibutuhkan, ya, pada waktu kita menuju ke lokasi peternakan lebah atau disebut juga dengan apiari, ya. Nah, ini adalah sikat lebah yang ini, ya. Ini adalah sikat lebah. Ini sikat lebah kita gunakan kalau kita misalnya membersihkan kotak lebah, ya, dari kotoran-kotoran, sisa-sisa sarang atau lebah yang mati, ya, kita menggunakan sikat ini, ya. Kemudian ini ada hive tool. Nah, ini namanya hive tool. Hive tool ini adalah semacam pengungkit, ya. Nah, kalau kita ingin memaku ataupun mencabut paku, ataupun kita ingin mengangkat sisiran sarang, itu menggunakan hive tool, ya, hive tool. Kemudian pengasap, ya, ini adalah pengasap, ya, ini pengasap. Ini biasanya kita sebelum kita membuka, kita menyemprotkan asap di pintu sarang, ya, sarang atau pintu keluar masuk, ya, supaya lebah menjadi tenang. Nah, lebah kalau mencium bau asap ataupun ada asap, dia akan mengunyah madu dan tidak akan menyerang, ya. Asap ini gunanya pengasap. Kemudian bahan ini biasanya diisi dengan bahan bakar, biasanya dengan jeramika atau karung goni, ya, biasa juga, ya. Kemudian korek api untuk membakar pengasap. Kemudian bahan kering untuk pengasap yang saya katakan tadi. Kemudian air untuk mencuci pakaian, ya, misalnya ada pakaian yang kita gunakan kotor itu untuk dicuci. Kemudian botol plastik untuk makanan stimulasi. Jadi biasanya lebah kalau kondisi pada saat kita memeriksa koloni, kondisi paceklik atau kurang makanan di alam, itu kita memberikan makanan stimulasi, ya. Biasanya dengan air gula atau tuak manis, ya. Kemudian botol plastik penyemprot, ini biasanya juga kita ada semprot kayak itu, semprot bunga-bunga itu, ya, air. Biasanya juga untuk menenangkan lebah, jadi kita semprot dia dengan air gula itu untuk menenangkan koloni lebah, ya. Kemudian ekstra sisiran ini kalau misalnya kotaknya tadi bisa ditambah dengan sisiran, misalnya kondisi koloni yang sudah mulai bertambah, dibutuhkan tambahan sisiran, kita berikan dia tambahan sisiran atau ekstra sisiran. Kemudian ekstra kotak lebah, ya, ini kalau misalnya kita ingin memindahkan sebagian, kita ingin memecahkan koloni, membagi, ya, kita memerlukan ekstra kotak lebah. Nah, kemudian di gambar peralatan yang lain, ini adalah screen pembagi, ini, ya.
screen pembagi. Kemudian pakaian peternak. Ini ya, ada kaos tangan, ada helmnya, kemudian masker ya, kemudian ada pakaiannya juga. Ini sarung tangan. Ini kemudian ada tempat wadah untuk mengumpulkan lilin atau propolis. Biasanya lilin atau propolis ada di pinggir-pinggir sarang ya, sehingga kita memerlukan wadah untuk menampung ya lilin atau propolis. Kemudian penyekat ratu, nah ini disebut dengan penyekat ratu, atau disebut juga dengan queen excluder ya. Nah, queen excluder ini itu adalah, jadi ini gunanya supaya ratu yang misalnya kita menyusun kotak koloni menjadi 2 kota, jadi lebah ratu yang ada di kotak paling bawah ini tidak bisa naik ke atas kotak atas ya, karena ada queen excluder atau disebut juga dengan penyekat ratu ya, karena ini jerujinya ini hanya bisa meloloskan lebah pekerja ya. Sementara kalau untuk lebah ratu karena ukuran tubuhnya besar itu tidak bisa lolos di sini ya. Yang disebut juga dengan penyekat ratu ya, atau queen excluder ya. Kemudian catatan koloni itu yang menggambarkan apakah koloninya produktif, kemudian berapa sisiran berisi madu, berisi polen, berisi sepup sari ya, berisi anakan, kemudian misalnya dia koloninya ganas dan sebagainya. Kemudian alat tulis ya, alat tulis yang untuk menulis tadi catatan koloni. Kemudian surat kabar untuk menggabungkan koloni ya. Dan ini kalau misalnya kita ingin menggabungkan 2 koloni menjadi 1, 2 koloni menjadi 1 ya, yaitu kita perlukan surat kabar atau koran ya. Jadi biasanya surat kabar diletakkan di antara 2 koloni, 2 kotak ya, 2 kotak koloni. Jadi biasanya surat kabarnya itu kita tetesi dengan madu ya, supaya biasanya untuk antara 2 koloni yang berbeda, kemudian misalnya ada salah satunya yang ratunya sudah hilang, itu kita bisa gabung dengan cara menggabungkan dengan meletakkan surat kabar di antara kotak ya, kemudian kita kasih madu ya. Nah, itu supaya dia mampu bersatu ya, karena secara alami lebah itu tidak bisa untuk bergabung antara satu koloni dengan koloni lain kalau kondisinya masing-masing punya ratu lebah ya. Dan misalnya kalau ada salah satunya ratu lebahnya mati kah, hilang ya, sehingga lebahnya itu kehilangan induk, sehingga kita bisa melakukan penggabungan ya, penggabungan koloni. Kemudian paku untuk misalnya untuk memperbaiki kotak sarang yang rusak ya, butuhkan paku, kemudian plaster untuk menutup lubang dan retak ya. Misalnya ada retak-retak yang ada di kotak, kita bisa plaster ya, bisa plaster. Kemudian parang untuk memotong tumbuhan mengganggu ya, misalnya di depan sarang ada tanaman gulma atau rumput-rumput liar yang tinggi yang menghalangi jalur keluar masuk koloni. Nah, itu bisa kita bersihkannya dengan menggunakan parang. Nah, kemudian catatan koloni yang dibutuhkannya selama kita mengunjungi peternakan lebah, beberapa hal yang perlu dicatat ya. Antara lain itu tanggal pemeriksaan ya, kemudian kondisi cuaca, angin, suhu dan kelembaban, kemudian kekuatan koloni, maksudnya sini berapa sisiran yang ada di dalam koloni tersebut. Kemudian di antara sisiran itu berapa yang berisi madu, berisi polen, ya, berisi anakan, ya. Jadi semakin banyak sisiran yang berisi full ya, itu semakin kuat koloni. Itu maksudnya kekuatan koloni. Semakin sedikit juga semakin lemah dia koloninya. Ya.
Kemudian karakteristik koloni, apakah koloninya agresif, ya, ramah atau produktif. Catatan swarming. Nah, swarming itu kalau lebah berpindah tempat, ya, atau dia swarming, dia berpindah dari tempat ke tempat lain, ataupun dia membelah diri, maka ada beberapa yang melakukan swarming, ya. Kemudian manipulasi yang dilakukan hari tersebut, ya. Manipulasi ini maksudnya tindakan yang dilakukan pada hari tersebut. Apakah kita menambah sisiran atau menggabungkan koloni, ataukah kita mengambil memanen madu, ya, memanen polen, itu disebut dengan tindakan, ya, manipulasi, ya. Kemudian pengaruh manipulasi terakhir, misalnya kita manipulasi terakhir kita menggabungkan koloni. Apa kita ingin melihat apakah hasil dari kegiatan penggabungan itu apakah sukses atau tidak, ya. Ataupun kita ingin memanen royal jelly, kita memasang mangkok-mangkok ratu, ya, sebagai sarana untuk produksi royal jelly. Nah, kita ingin melihat apakah mangkok tersebut sudah berisi atau tidak dengan royal jelly atau tidak, ya. Nah, itu maksudnya kegiatan manipulasi. Kemudian ini berat koloni yang bertambah atau berkurang, ya. Kemudian jadwal penggantian ratu. Ya, karena ratu itu maksimal umurnya 5 tahun, ya. 5 tahun. Kalau lebih dari itu sudah tidak produktif sehingga harus diganti. Ada juga kalau kurang dari 5 tahun tapi karena kondisi tertentu ratunya tidak produktif sehingga harus diganti, ya. Nah, itu tentunya cara untuk melihat itu, ya, kita harus melihat lagi dari kondisi penetasan telur dan pola peletakan telur, ya. Jadi kalau pola peletakan telurnya teratur, memusat, ya itu artinya kondisi ratu lebahnya bagus, ya. Tapi kalau peletakan telurnya sudah kurang dan jarang, ya, sisi peletakan telurnya tidak teratur lagi, nah itu ciri-ciri atau tanda-tanda koloni yang ratunya sudah harus diganti, ya. Dan kita melakukan kegiatan penggantian ratu. Kemudian catatan penyakit, ya, ya. Catatan penyakit, ya, apa penyakit yang pernah terjadi pada koloni tersebut. Kemudian jadwal pengobatan, ya, jadwal pengobatan. Di sini misalnya dia terserang tadi kutu, ya, atau penyakit tertentu, biasanya kita mengadakan pengobatan dengan misalnya menggunakan obat-obat tertentu, ya. Jadi kita ingin melihat apa dampak dari misalnya tadi, ya, misalnya dari pengobatan itu, apakah berhasil menghilangkan kutu misalnya atau hama penyakit, ya. Nah. Kemudian apa yang penting untuk dilihat atau yang dicari, ya. Nah, hal yang penting atau perlu dilihat atau diperiksa, pertama itu kita harus memeriksa ratunya dulu. Apakah ada ratunya? Dan kedua, apakah kalau ada ratu, apakah ada telurnya, ya, telurnya. Jadi ratu itu dia harus bertelur tiap hari, ya. Jadi bertelurnya itu kadang bisa sampai 1000 butir per hari, ya. 1000 butir per hari. Itu kalau kondisi dia produktif, ya. Kalau kondisi tidak produktif itu jauh di bawahnya itu, ya. Jadi harus dicek dulu ratunya, kita kalau perlu kita buka lihat seperti satu sisirannya kayak ini, ya. Ini kita mau riset ada apakah ada ratu. Kalau ada ratu, kemudian lihat apakah ada telur, ya, yang barusan diletakkan oleh ratu. Kemudian yang kedua, kecukupan makanan yang tersimpan dalam sarang. Apakah cukup madu atau bipolen, ya, yang ada dalam sarang. Madu atau nektar, ya.
Nah, ini tentunya bisa dilihat di sisiran sini ya, di sini, sisiran sini kita bisa melihat apakah ada madu atau nektar dan juga polen ya. Ya. Karena kalau makanan tidak cukup, nah ini bisa menyebabkan koloni bisa mati ya, ataupun dia akan berpindah tempat untuk mencari tempat-tempat yang mempunyai makanan ya, kondisi pakan yang ada. Kemudian pola anakan yang kompak. Nah ini ciri-ciri dari ratu yang masih produktif ya, pola anakan yang kompak. Tapi kalau dia sudah tidak kompak, itu ciri-ciri ratu yang sudah mulai tua atau sudah ratu yang sudah tidak produktif ya. Ini kan disebut dengan pola anakan yang kompak. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperiksa, nah ini ya, ini kita caranya memeriksa untuk lebah misalnya Mellifera ya, diangkat satu-satu dari sampingnya. Yang perlu diperiksa yaitu tidak adanya ratu. Ya, misalnya kalau tidak ada ratu, nah itu harus kita ganti, harus berikan dia ratu yang baru, ya. Kemudian kalau misalnya mangkokan ratu atau sel ratu, ya. Nah, apakah ada mangkokan ratu atau sel ratu di sisiran sarang ini? Kalau ada mangkokan, artinya koloni sudah menyiapkan calon ratu, ya. Nah, artinya ratu baru ini mau diganti, ya. Kalau ada mangkokan, apalagi juga kalau ada isinya, ya, sudah berisi. Kemudian kehadiran ratu yang tidak bertelur. Misalnya ada ratu tapi dia tidak bertelur. Ya, ini bisa saja terjadi karena ratu yang baru, calon ratu yang baru lahir, itu dia masih perawan, ya, dia belum kawin. Nah, sehingga kalau dia belum kawin, dia tidak bertelur ataupun dia gagal kawin, ya. Kalau misalnya kondisi koloni pejantan yang kurang, ya, sehingga tidak berhasil dikawin oleh pejantan, sehingga ada ratu tapi dia tidak bertelur, itu karena tidak berhasil dikawini oleh pejantan. Kemudian jumlah pejantan dan sel pejantan. Ya, pejantan sangat berbeda kalau dilihat di koloni ya. Jadi saya kira materi-materi awal sudah dijelaskan bagaimana perbedaan lebah pekerja, lebah pejantan, dan lebah ratu ya. Lebah pejantan ini ya gunanya untuk mengawini ratu ya. Dan juga selnya ini sangat berbeda dengan sel lebah pekerja dan sel ratu. Kemudian kehadiran pekerja yang bertelur. Ini kalau kondisi misalnya tadi ya, kondisi misalnya ratunya hilang, ratunya mati, bisa saja ada pekerja yang bertelur ya. Jadi telurnya ini yang tidak dibuahi ya. Karena dia tidak dikawini oleh pejantan. Menghasilkan nanti akan menghasilkan lebah jantan karena selnya tidak dibuahi ya. Kemudian tempat makanan stimulasi yang bocor, misalnya kalau ada kita berikan makanan stimulasi, kemudian bocor, nah itu perlu diperbaiki. Kemudian kondisi sesak, ya kalau kondisi lebahnya ini sudah full semua berisi lebah, ini bisa saja terjadi kondisi sesak, ya. Kondisi kepanasan, ya, kita lihat kondisi sesak juga dia kepanasan berkumpul semua di bagian atas. Nah ini bisa jadi ciri-ciri ya lebah kepanasan. Kemudian adanya serangan hama dan penyakit. Kita bisa lihat tanda-tandanya di dalam sarang bagi jenis hama dan penyakit. Kemudian aktivitas perampokan. Ya maksudnya sini aktivitas perampokan. Aktivitas perampokan ini kalau dari lebah dari koloni yang lain masuk ke suatu koloni ya, kemudian dia mengambil madu, itu disebut dengan aktivitas perampokan ya. Jadi kalau kondisi aktivitas perampokan biasanya yang kuat merampok yang lemah. Jadi kalau suatu koloni yang tidak ada lebah penjaganya, lebah lemah, itu gampang dimasuki oleh lebah yang kuat ya. Kemudian diambil madunya, itu yang disebut dengan aktivitas perampokan. Kemudian dasar sarang yang kotor,
Nah ini ya kalau kita melihat dasar sarang yang kotor, nah ini perlu dibersihkan. Biasanya kotoran itu dari misalnya ada lebah yang mati atau sisa-sisa sel ya, sisiran atau bekas-bekas polen ya yang itu sisiran yang sudah rusak misalnya. Ya, ini sisiran sarang yang rusak, peralatan yang rusak juga halangan di depan sarang ya. Misalnya banyak rumput-rumput ya. Nah, contohnya misalnya ini ya, ini. Misalnya kalau di depan ini ada rumput-rumput menghalangi jalan keluar masuknya lebah, itu yang harus kita bersihkan ya. Kemudian sisiran sarang yang rusak, biasanya sisiran yang sudah tua, yang rusak, yang selnya sudah tidak beraturan itu, dan warnanya sudah gelap sekali. Ciri-ciri sarang yang sudah tua warnanya gelap ya. Semakin tua sarang sisiran itu semakin gelap dia. Nah, semakin baru dibentuk itu warnanya warna putih ya, putih kuning-kuningan. Nah, semakin tua dia semakin gelap, akhirnya menjadi hitam, yaitu ya ciri-ciri sisiran atau sarang yang sudah tua. Oke, saya kira itu untuk manajemen koloni. Kemudian bahan-bahannya itu ada saya sudah share di sekolah materi bahan ajarnya ya mengenai manajemen koloni ini. Ya, oke ya. Ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang kebetulan ada koloni lebah di kampus itu ya. Kalau mau praktek buka koloni, pengenalan koloni bisa pas di belakang lab itu ada 3 koloni lebah Apis mellifera ya. Kalau mau pengenalan nanti bisa. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Pak mau bertanya, Ya, bagaimana kita tahu kalau lebah itu terkena penyakit? ya oke ya. Oke ya, jadi lebah itu mempunyai ciri-ciri kalau dia terkena penyakit ya. Ya, ciri-cirinya itu antara lain misalnya sayapnya tinggal separuh, sepotong ya. Nah, itu kemudian tungkainya juga misalnya hanya kan dia mempunyai 6 tungkai ya. Kemudian tungkainya juga ada yang hilang misalnya. Nah, itu ya itu ciri-ciri lebah yang terserang penyakit. Jadi dia pada waktu lahir dia diserang oleh kutunya nih mau makan biasanya ya, yang makan bagian tubuh lebah itu. Nah, itu sehingga lebah yang lahir cacat ya, itu lebah yang cacat. Kemudian juga kita bisa lihat cirinya di sisiran atau sarang ya. Di sisiran sarang itu biasanya ada kayak sarang laba-laba gitu, banyak serat-serat kayak serat-seratnya begitu ya di sisiran. Nah, itu bertanda bahwa dia terserang oleh wax moth atau ngengat lilin ya. Kemudian juga ada biasanya dia ada ngengat lilinnya kalau sudah berhasil bersarang di situ akan menjadi ulat. Jadi ada ulatnya itu di sarang itu ya ciri-ciri ya. Kemudian ciri-ciri yang lain dia banyak lebah yang lahir itu tidak mampu untuk terbang ya. Nah, itu karena dia diserang pada umur yang masih muda ya, pada waktu masih dalam sel. Jadi cairan tubuhnya dihisap oleh kutu itu ya, kutu sejenis kutu ya, sejenis kutu yang menyerang koloni lebah ya. Ini banyak terutama untuk jenis lebah Apis mellifera ya. Apis mellifera. Kalau untuk lebah-lebah lokal itu penyakitnya kurang ya. Ya, jadi penyakit banyak menyerang jenis-jenis lebah impor ini atau Apis mellifera. Termasuk misalnya kayak semut ya, terutama semut juga itu ya.
itu hamanya. Jadi semut itu dia naik dari bawah, biasanya dari kakinya, naik kemudian masuk ke dalam sisiran sarang, memakan madu dan juga memakan juga lebah. Makanya kaki-kaki itu biasa dikasih dengan oli ya, oli. Dikasih oli di situ, itu supaya lebahnya tidak, semutnya tidak bisa naik ke atas dan masuk ke dalam koloni. Ya, ada juga cicak misalnya ya, kodok ya, nanti ada materi khusus mengenai hama dan penyakit ya, coba. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, untuk materi hama dan penyakit ada khusus satu lagi ya. Ada khusus materi hama dan penyakit. Oke, ada yang lain lagi? Satu lagi, Pak. Ya. Kan tadi kita bilang ratu itu tergantikan setiap 5 tahun sekali. Terus bagaimana caranya kita ganti ratunya itu? Terus bagaimana proses pemilihan ratu sesudahnya nanti ini? Ya, untuk penggantian ratu ada beberapa cara ya. Cara pertama, kita bisa langsung beli dari penjual ratu lebah. Kemudian cara kedua, bisa kita melakukan budidaya sendiri ya. Ya, caranya itu dengan mengambil sel anakan yang baru berumur 1 hari, kemudian kita cangkokkan dia ke dalam sel calon ratu ya. Nah, jadi begitu ada dalam sel calon ratu ada anakan situ, maka lebah bekerja akan menganggap itu adalah calon ratu baru ya, sehingga mereka ini, lebah pekerja ini, akan mengisi dengan royal jelly ya. Jadi kalau sudah berisi dengan royal jelly, maka calon ratu ini akan menjadi ratu lebah, karena ratu lebah memang syaratnya itu dia harus memakan royal jelly sepanjang hidupnya, sepanjang masanya ya. Nah, beda dengan lebah pekerja. Lebah pekerja itu hanya pada umur 1 hari saja. Setelah itu ya dia hanya memakan madu dan polen ya. Sementara kalau untuk lebah ratu itu seumur hidupnya akan memakan royal jelly ya. Ya, jadi ada beberapa teknik untuk gantian ratu, pengadaan ratu ya, kalau ada masalah ya. Ya, jadi sudah ada khusus, kalau kayak di Jawa itu sudah ada khusus untuk membeli lebah. Ya, bisa juga dengan kita teknik cangkok ya. Teknik cangkok. Nah, ini dengan melahirkan ratu baru dengan mengambil dari sel pekerja biasa yang baru berumur 1 hari ya. Jadi telurnya itu diambil, kemudian dicangkok, diletakkan di sel calon ratu. Nah, kemudian lebah pekerja akan menganggap itu adalah calon ratu baru ya, sehingga dia akan memberikan royal jelly terus, dan ukuran selnya juga lebih besar dari sel lebah pekerja, sehingga nantinya dia akan menjadi calon ratu ya. Ya, karena sebenarnya antara calon ratu dan lebah pekerja sebenarnya sama saja ya, sama-sama lebah betina ya, kelamin betina. Yang membedakan lebah pekerja biasa dengan lebah ratu itu karena lebah ratu itu memakan royal jelly sepanjang hidupnya ya. Kemudian ukuran sel pada saat dia diletakkan itu, ukuran sel calon ratu lebih besar ya, ukuran selnya. Ukuran selnya ratu lebah memang ukuran sel ratu, ukurannya lebih besar daripada sel lebah pekerja ya, sehingga dia akan akan menjadi calon ratu itu ya. Kemudian nantinya ya setelah lahir calon ratu itu dia akan dikawini oleh lebah pejantan ya, dia harus dikawini oleh lebah pejantan supaya bisa menghasilkan telur ya, telur yang dibuahi oleh lebah pejantan. Dan ini prosesnya juga berlangsung di udara ya. Jadi lebah ratu terbang untuk jenis Apis mellifera ya. Kemudian akan diikuti oleh lebah pejantan dan terjadi perkawinan di udara ya. Dan kemudian lebah pejantan ini akan mati yang berhasil ya, karena alat kelaminnya tancap di alat kelamin ratu. Nah,
Dan ratu ini biasanya dikawini sampai beberapa ekor ya. Bisa sampai 10 ekor lebah pejantan karena kantong spermatikanya itu bisa menampung sampai 10 ekor sperma dari lebah pejantan ya. Nanti setelah penuh barulah dia kembali ke sarang dan bertelur sepanjang hidupnya setiap hari. Jadi setiap hari dia kerjanya bertelur saja sepanjang hari selama hidupnya. Ya, proses kawinnya hanya 1 kali saja tadi seumur hidup. Setelah itu dia kembali ke sarang, kemudian bertelur tiap hari selama hidupnya. Nah, itu ya. Nah, tugas lebah ratu ya dalam koloni. Oke, ada yang lain lagi? Oke ya, kalau masih ada yang bertanya silakan di forum ya. Forum sudah terdaftar semua diregistrasi di ini, sekolah ya. Mata kuliah pengelolaan lebah madu ini sudah terregistrasi semua pesertanya? Saya sudah, Pak. Ya, kalau yang lain sudah ya, nanti saya cek. Karena itu harus semua terdaftar ya di sekolah, supaya ada ini penilaiannya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan minggu depannya dengan materi yang lain. Kalau sudah tidak ada yang bertanya,